Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Ere. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Yusuf Prasetyo yang judul ratusan orang tipu dengan kesaksian mualaf ini. Wah. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Terima kasih teman-teman untuk terus mengikuti channel ini. Kali ini kita akan bahas seorang ibu yang mana dia ngaku mu'alaf guys. Nah, mari kita langsung aja nonton videonya karena di sini dia bahas tentang Kristen dan bahas Alkitab. Maka kita luruskan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Rita. Saya tinggal di Bogor. Saya single moms dengan 2 anak. Pekerjaan saya jualan, berdagang di bidang kuliner, makanan siap saji. Saya masuk Islam di tahun 2012 dan agama asal saya dari Kristen Protestan. Awalnya itu karena pernikahan ya, dengan bapaknya anak-anak gitu kan. Nah, itu awal saya masuk Islam gitu kan. Tadinya saya belum tahu Islam itu bagaimana gitu. Pokoknya saya taunya Tuhan itu satu, semua agama itu ya sama ke Tuhan yang satu itu gitu kan. Ya, kira-kira seperti itu adalah alasan dari ibu ini yang mana dia akhirnya mualaf. Yang pertama, karena dia sendiri tidak tahu konsep kekristenan yang benar. Dia mengatakan bahwa menurut dia agama kan sama aja. Jadi Allahnya satu dan itu sama aja baik Kristen maupun Islam. Dan kemudian dia pindah karena dia menikah dengan suaminya yang beragama Islam. Jadi 2 poin ini yang sebenarnya menjadi alasan kenapa ibu ini kemudian pindah. Begini loh, orang itu normalnya akan meyakini bahwa Tuhan itu satu. Nggak mungkin Tuhan itu 2 atau 3, nggak mungkin. Ada mereka atau ada 2 atau 3 raja, konflik. Ya, jangan kan lagi 2, 3 raja. Satu raja dengan anaknya saja itu bisa konflik. Padahal anak raja kan bukan raja. Raja, ada anaknya. Itu aja konflik. Gak mungkin ada 2 raja dalam satu raja, nggak mungkin. Bahkan raja dan anaknya saja itu harus menunggu, anak itu harus menunggu sampai raja itu wafat. Baru anaknya akan jadi raja. Karena nggak mungkin satu kerajaan tuh ada 2 raja, nggak mungkin guys. Apalagi dunia tuh 2 Tuhan tuh nggak mungkin. Makanya Tuhan tuh pastilah satu. Itu logika ibu itu. Jadi dia meskipun dia beragama Kristen tapi logikanya jalan, nggak Elois. Yang kok bisa Tuhan tuh 3 dalam 1. Sedangkan Tuhan aja lebih dari 1 aja sudah kacau dunia ini guys. Agama, ya kan? Alasannya adalah nggak jauh-jauh sih. Karena jodoh dan juga karena yang tadi nggak ngerti apa-apa tentang Kristen. Ini jelas orang begini tidak pernah pergi gereja dan tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah belajar baik-baik. Bukan, itu keyakinan dia. Meskipun dia beragama Kristen, tapi dia meyakini bahwa Tuhan itu satu. Beda loh, keyakinan dengan yang dia itu masuki itu beda. Misalnya saya katakan ya, ada orang yang dia itu belajar karate, masuk ke karate, tapi dia meyakini bahwa sesungguhnya bela diri itu adalah tentang kekuatan gitu. Mau apapun bela dirinya, mau taekwondo, mau karate, mau wing chun, adalah dia kekuatan. Jadi ketika misalnya atau bukan karate lah, tapi kayak misalnya tai chi yang kelembutan. Dia meskipun belajar tai chi, tapi dia meyakini bahwa sebenarnya inti bela diri itu semuanya adalah tentang kekuatan gitu. Meskipun tai chi kata lembut, tapi sebenarnya itu adalah kamuflase. Yang utama itu adalah sebenarnya adalah kekuatan. Jadi poinnya adalah dia meyakini sesuatu yang tidak ada di agama Kristen itu guys. Jadi keyakinan itu beda dengan seorang bisa beragama, tapi dia bisa punya keyakinan berbeda. Contohnya orang-orang orang yang beragama Kristen, tapi dia tuh malas ke gereja. Karena dia merasa kok ajarannya nggak masuk akal. Tapi dia tuh masih tetap Kristen gitu guys. Tapi dia dalam hatinya sudah nggak yakin lagi dengan agama Kristen. Bahkan ada yang jadi ateis. Kalau ibu ini dia meyakini bahwa
Sebenarnya Tuhan ini benar itu adalah Tuhan yang satu itu gitu, bukan Tuhan tiga dalam satu gitu. Jadi keyakinan itu harus dibedakan dengan apakah dia itu beragama tertentu. Bisa saja seorang yang beragama Kristen tapi keyakinannya tauhid ada juga kan, ada juga tuh orang Kristen yang menuhankan Allah saja kan ada. Kan ada orang Kristen yang menganggap bahwa Yesus cuma nabi kan ada guys. Bukan semua orang Kristen yang menganggap Yesus adalah Tuhan gitu kan. Tentang agama Kristen, makanya sampai nggak tahu tentang kekristenan. Kita lanjutkan lagi. Nah itu prosesnya itu lucu lagi, itu dapat lagi gitu kan, yang rencananya mau jadi pasangan hidup juga, agamanya Muslim lagi gitu kan, agamanya Muslim lagi. Nah di situ sempat tidak disetujui oleh orang tua dari calon saya itu, karena saya agamanya Kristen Nasrani gitu kan. Nah terus di situ saya ada apa sih kok sampai segitunya ya, sampai saya nggak boleh ke rumahnya juga kalau saya masih agama Nasrani. Nah dari situ saya langsung mencari ada apa sih ini dengan Islam itu kenapa sih gitu kan, seperti itu. Akhirnya saya mencari tahu gitu kan, terus kebetulan sama calonnya ini juga saya nggak jadi menikah ya, tapi dari situlah saya akhirnya belajar mencari apa itu Islam. Islam tuh kenapa sih gitu kan, kayak apa kan ada gitu ya pemahaman yang nggak boleh ngucapin selamat Natal yang kayak gitu kan, yang seperti itu. Nah itu akhirnya saya belajar, saya mencari tahu, saya buka YouTube-nya dari Ustadz Felix, terus almarhum Ustadz Insan Mongkoginta, terus Ustadz Ahmad Kainama, itu semua saya ulik semua gitu. Apa yang dilihat di YouTube-nya Ustadz Felix itu tentang pembahasan apa? Di situ pembahasannya ada suatu pembahasan yang menyatakan bahwa 27 pasal dari 24 pasal di dalam Alkitab itu buatan manusia. Jadi bukan pewahyuan yang turun langsung seperti Al-Quran. Seperti itu. Terus udah gitu ada kongres di Nisea 325 Masehi kalau nggak salah ya. Itu yang atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu bukan Allah juga yang mengajarkan gitu loh. Tapi itu hasil kongres seperti itu. Nah, di situ saya baru dan yang paling dasar adalah saya baru mengetahui bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus itu termasuk 25 nabi ya, 25 nabi di situ. Dan sampai hari ini pun saya tetap masih percaya Yesus, tapi dalam perspektif keislaman gitu, tidak yang seperti dulu gitu. Itu yang sampai saat ini saya masih percaya adanya Yesus, maksudnya Isa Al-Masih gitu kan, tetapi dalam konteks perspektif Islam seperti itu. Ya, di sini kita akan lihat lagi ya videonya pelan-pelan. Yang menyatakan bahwa 27 pasal dari 24 pasal di dalam Alkitab itu buatan manusia. Jadi bukan. Ya, oke, kita akan bahas dulu. Pertama, ibu ini sudah nggak ngerti Alkitab, dapat jodoh lagi kan, diminta untuk masuk Islam. Dan kemudian yang ketiga cari gurunya lagi, Ustadz Felix, Mongkoginta, dan terakhir kait. Gini, kenapa nyari orang itu? Karena orang itu sudah belajar dua-duanya, udah mengkaji, udah membandingkan. Kalau dia cari pendeta itu salah alamat. Jadi orang yang sudah pengalaman, yang sudah menemukan kebenaran, gitu loh. Ya, karena memang dia udah dari awal tuh sudah nggak yakin dengan agama Kristen. Oh, Tuhan tuh ada 3 dalam 1. Dia meyakini Tuhan tuh satu, sama semua agama, Tuhannya itu gitu. Jadi di awalnya dia sudah keyakinannya sudah beda dengan keyakinan Kristen gitu. Maka dia cocoknya dengan Ustadz Felix Xiao, dengan Ustadz Mongkoginta, Ustadz Kainama misalnya. Jadi itu nggak bisa dipaksakan gitu. Dari awal dia sudah tidak meyakini Kristen itu sendiri guys. Itu faktanya dan logikanya. Naomos Kainama. Nah, Kainama ini jelas, semua videonya juga kita tahu ya, penuh dengan ngawurologi gitu kan, dengan tipuan Allah Kainama begitu. Yang jelas itu adalah suatu yang salah kaprah ya. Videonya lihat sendiri. Bahkan dia sendiri nggak bisa membuktikan di mana dia kuliah, dia nggak bisa membuktikan. Nah ini menghubungkan antara argumentasi ya Alkitab dengan pribadi, ini nggak masuk akal guys. Kita nggak peduli ini dari sini dia pendeta atau bukan, dia dokter atau bukan, kita nggak peduli. Kita lihat argumentasinya.
Yang saya koreksi dari Lucy adalah argumentasinya, dalilnya, bukan siapa dia, bukan. Itu baru fair namanya. Tapi dia menjudge kayak nama dengan seperti itu. Oh, sosoknya begini, berarti orangnya udah pasti bohong, udah pasti salah, kan nggak gitu deh. Saya kasih tahu misalnya, ada perampok mengatakan jangan merampok, ada pembunuh mengatakan jangan membunuh. Sementara ada orang yang bukan perampok mengatakan perampok yo, atau bukan pembunuh tapi mengatakan bunuh itu nggak apa-apa. Ada negara yang mana? Kita mendengarkan kata-katanya, bukan melihat siapa orangnya. Orang perampok, pembunuh yang mengatakan jangan merampok, jangan membunuh, sesungguhnya kata-katanya benar meskipun dia adalah seorang perampok dan membunuh. Itu yang kita ikuti, bukan orangnya, tapi kata-katanya. Itu ya, sudah pikirnya. Buktikan apa yang dia omongin semuanya. Jadi gurunya dia ya kesesat lah, ya kan? Makanya cari guru tuh yang bener gitu loh. Cari guru kok malah salah. Yang lucunya lagi, dia nggak belajar agamanya sendiri, dia malah belajar agamanya orang. Dia belajar agamanya, sekaligus belajar agama orang, itu yang benar. Buktinya dia tahu ada konsili Nicea, tahu dia itu berarti belajar agama Kristen. Tahu dia bahwa dari pasal-pasal itu banyak yang bukan berasal dari Yesus. Kita kan tahu faktanya bahwa dari itu banyak yang kata-kata bukan dari Yesus. Seperti contoh misalnya surat Paulus pada jemaatnya, itu kan bukan kata-kata Yesus. Ini sama dibandingkan dengan Quran ya. Quran itu tidak ada satupun yang selain kata-kata Nabi Muhammad tidak ada. Tidak ada Quran itu kata-kata Umar, Utsman, Ali, nggak ada. Semua adalah perkataan Nabi Muhammad yang dihafal, ditulis ulang oleh para sahabat. Semuanya betul-betul 100% kata-kata Nabi Muhammad yang betul-betul menyampaikan hanya 100% firman Tuhan. Beda dengan Alkitab. Bukan hanya kata-kata Yesus, tapi kata-kata Paulus juga ada, kata-kata yang lain juga ada, guys. Gitu loh. Jadi itu perbandingan antara Quran dengan Alkitab ya. Dan bukannya malah tahu kebenaran, ya malah keblusuk kemana-mana. Yang lucu nih, kita akan dengar videonya lagi nih. Ini lebih konyol lagi guys. Pembahasannya ada suatu pembahasan yang menyatakan bahwa 27 pasal dari 24 pasal di dalam Alkitab itu 27 pasal dari 24 pasal. Kita dengar. Ini orang ini beneran Kristen atau bagaimana? Pembahasan yang menyatakan bahwa 27 pasal dari 24 pasal di dalam Alkitab itu buatan manusia. Jadi bukan pewahyuan yang turun langsung seperti. Ya saya heran sama ngaji cerdas loh ya. Apa? Judul channelnya itu ngaji cerdas. Maka seseorang yang ngaji cerdas dia harus mengkaji sesuatu. Gini ya. Jadi mungkin ibu ini bisa dia salah ngomong bisa juga guys. Itu bisa terjadi gitu. 27 pasal dari 24 pasal. Memang nggak mungkin kelihatannya. Ada kok lebih banyak pasal dari sumbernya gitu kan. Harusnya kan yang masuk akal adalah 24 pasal dari 27 pasal. Artinya 24 pasal yang bukan kata Yesus, 3 pasal yang kata Yesus. Seperti itu. Tapi kita lihat sebenarnya makanya ini perlu konfirmasi. Bukan langsung mengatakan bahwa ini ya memang ini salah. Salah dalam artian mungkin salah sebut bisa. Jadi Anda nggak bisa memakai dalam mentah, nggak bisa. Kalau saya akan konfirmasi ulang. Maaf, saya mengatakan 27 pasal dari 24 pasal itu maksudnya apa gitu. Mungkin dia akan ibunya kan mengatakan oh ya mungkin bukan 24 pasal tapi 34 pasal. Itu guys, salah ucap gitu hal yang biasa itu, hal biasa. Karena ini adalah tidak masuk ke isi, ngerti nggak? Menyebut tentang jumlah itu bisa jadi orang itu salah gitu. Bukan berarti dia tuh salah seluruhnya, nggak gitu guys. Salah sebut bisa terjadi gitu kan. Itu dengan cerdas, benar nggak? Cerdas itu ya berarti logis, dia juga punya referensi dan ngomongnya nggak ngawur, benar nggak? Ngaji cerdas. Tapi saya sering ulang-ulang, namanya ngaji cerdas, nggak ada cerdas-cerdas. Bagi orang yang skeptis ya kayak sini. Kalau saya akan tanyakan di kolom komentar. Maaf, ini maksudnya 27 pasal dari 2 pasal itu maksudnya apa?
mungkin ada salah sebut, mungkin bukan 24 pasal, mungkin 34 atau 44 atau 54 gitu guys. Itu sebenarnya kan kita perlu konfirmasi ulang. Dia langsung menjelaskan bahwa ibu ini nggak ngerti apa-apa, nggak begitu dia berpikirnya, ya kan? Ibu ini melakukan wawancara mengatakan bahwa 27 pasal dari 24 pasal itu tulisan bukan tulisan Tuhan. Ada yang salah nggak dari omongan saya? Ayo yang cerdas di luar sana. Cerdas-cerdas people. Smart people. Ayo langsung. 27 pasal dari 24 pasal. Yang namanya dari, maka dia harus lebih besar. Benar nggak? Itu logika matematika sederhana. Iya, tapi kan ada konteksnya salah sebut. Itu hal yang wajar guys. Nggak perlu dipermasalahkan. Cukup konfirmasi ulang. Maksudnya apa ini? Jangan-jangan bukan 24 pasal, tapi 34 atau 44 atau berapa gitu guys. Karena faktanya memang kita temukan dan kita tuh cukup banyak pasal-pasal yang bukan berasal dari Yesus, kata-kata Yesus, tapi kata-kata Paulus, kata-kata Lukas, kata-kata Matius dan lain sebagainya guys. Karena kan itu berisi kesaksian mereka. Mereka melihat bagaimana Yesus. Kalau kesaksian apa yang sahabat saksikan dari Muhammad itu namanya bukan Quran tapi hadis. Beda. Kalau mereka kan tidak, mereka sebutnya Alkitab. Makanya bedanya Quran dengan Alkitab itu adalah Quran itu berisi 100% kata-kata dari Muhammad yang merupakan firman Tuhan. Tapi kalau Alkitab isinya adalah sekitar 50-40% berapa gitu kata-kata Yesus. Sisanya kata-kata Matius, Lukas, Yesaya dan lain sebagainya, Paulus juga dan lain sebagainya yang mencatat tentang apa yang Yesus alami saat itu guys. Kesaksian mereka, bukan kata-kata Yesus gitu kan. 25 dari 30. Contohnya ada 25 siswa yang lulus dari 30 siswa dalam kelas. Maka kalau kita lihat 25 contohnya ya dengan 30, maka yang lulus 25 yang nggak lulus 5. Contohnya. Itu nggak perlu diajari ya, nggak perlu, orang semua tahu. Tapi namanya orang salah ngomong bisa kejadian gitu. Jadi orang-orang Indonesia adalah selalu mencari kesalahan orang. Kesalahan yang tidak perlu guys, yang tidak prinsipil, tidak fatal ya. Tinggal dikonfirmasi ulang, maksud ibu 27 dari 2 pasal itu apa? Jangan-jangan ibu salah sebut, jangan-jangan 24. Kan bisa diketik di kolom komentar gitu guys. Ya kan? Kadang-kadang orang itu bisa koleksi ya, setelah orang itu nonton videonya. Ketika langsung lagi rekaman ini, kadang-kadang orang nggak bisa gitu. Ngerti nggak? Contoh kayak kita tonton aja debat capres-cawapres. Itu ketika di debat itu orang lihat sekali debat gitu kan, nonton itu kan, oh kayaknya sih yang menguasai panggung itu ini, yang menang itu ini. Tapi setelah di belakangan hari ketahuan, oh ternyata ini datanya salah, ternyata ini suka bully, ini orangnya suka tidak punya etika, suka melecehkan, kan begitu guys. Tahunya kan kemudian hari setelah dianalisa gitu loh. Makanya ada namanya ngedit, diedit gitu guys. Nah, jadi dalam proses itu bisa juga lolos gitu. Ya, ini adalah kesalahan yang manusiawi. Bukan berarti ini salah total, bukan begitu logikanya guys. Kesalahan yang tidak prinsipil, tinggal dikonfirmasi ulang gitu kan, nggak susah guys. Ya kayak gitu. Lah ini 27 pasal dari 24. Lawang pasalnya cuma 24 kok dibilang 20. Sebenarnya ya, nggak perlu pun 27 atau 24 pasal. Satu pasal aja ada yang bukan kata Yesus, itu masalah. Artinya Anda bayangkan, Al-Quran dicampur dengan hadis. Masalah nggak? Masalah. Makanya hadis itu dibedakan dengan Quran. Al-Quran 100% berisi firman Tuhan, disampaikan melalui Nabi dari Muhammad. Hadis itu tidak, itu campur-campur. Makanya nggak mungkin dicampurkan antara Quran dan hadis. Tapi mereka mungkin, Alkitab isi adalah analoginya seperti campuran antara Al-Quran dan hadis guys. Itu logika berpikirnya kan, analoginya. 7 pasal dari 24. Nah inilah yang saya bilang, kenapa nggak dipotong, nggak diedit gitu. Wawancara kalau udah ketahuan. Jadi kalau Anda bayangkan Al-Quran itu dimasukkan diselipin satu hadis saja, ya kacau jadinya. Nggak lagi bisa sebut Quran guys.
kan sudah bercampur dengan hadis walaupun cuma satu ayat hadis itu guys. Narasumbernya bohong, itu mau diedit gitu loh. Dan ini yang selalu terjadi, kesalahan-kesalahan ini yang terus. Jadi kalau gini nggak bisa kita judge langsung ini bohong. Konfirmasi ulang, maksudnya apa gitu loh. Kita nggak bisa buktikan ini bohong tuh nggak begitu caranya guys. Membuktikan ini bohong bukan begitu metodologinya, ya. Apalagi kita yang tidak berprasangka buruk, yang suka berprasangka baik, mungkin saja ibu ini salah ngomong, salah ucap bisa terjadi. Gitu. Karena bohong itu bukan, bohong itu kalau ada temukan sebaliknya. Contoh, misalnya ibu ini mengatakan bahwa di Matius pasal sekian bunyinya begini, ada cek rupanya salah, nah, itu bisa dikatakan bohong itu. Tapi bisa juga bukan. Kenapa? Mungkin ibu itu lupa ayatnya, dia sesuai ayat lain gitu loh. Tapi ayat itu ada, itu nggak bisa dikatakan dia bohong. Dia lupa nama ayat apa, nomor ayatnya. Padahal nama ayat itu memang di situ dan memang itu, itu baru dia bohong guys. Terus menerus terjadi di channel video-videonya Ngaji Cerdas. Gak ada yang namanya 27 pasal dari 24 pasal. Ya kalau bisa ya mungkin 27 pasal dari 30 pasal kan gitu. Tapi kan kitab di dalam Alkitab itu gak cuma 27 pasal cuy. Mazmur aja ada 150 pasal. Cuman Mazmur doang. Belum lagi Matius, belum Wahyu, belum Kejadian. Berapa pasal? Lah terus kemudian dibilang di Alkitab 27 dari 24 pasal apa-apaan gitu. Skenarionya dihafal dulu gitu loh. Maksudnya supaya kalau mau ngibul gitu tuh orang nggak bisa cari celah gitu loh. Kalau kata Luis kalau skenario dihafal ya, guys, kalau skenario dihafal berarti ibu ini nggak mungkin seperti ini gitu. Ini bukan masalah hafal skenario apa tidak, tapi salah sebut bisa terjadi gitu. Bukan masalah apa nggak hafal skenario. Kalau dia hafal skenario artinya kan jumlahnya itu persis sama. Artinya ibu ini tidak main skenario dia guys. Memang betul-betul apa yang pengalaman dia sendiri gitu, ya kan? Intinya adalah kita tuh nggak boleh berpikiran berprasangka buruk, nggak boleh. Ini hanya masalah salah ucap. Yang penting faktanya ya, saya kasih tahu ya. Faktanya benar adanya bahwa kitab itu adalah isinya itu campuran, kayak analoginya seperti Al-Quran dicampur dengan hadis. Karena di situ bukan hanya ada kata-kata Yesus, tapi juga ada kata-kata Paulus, kata-kata Matius, Lukas dan sebagainya. Maksud Yesaya. Dia pun tidak ada kata-kata Umar, tidak ada kata Ali, Utsman, nggak ada. Semua adalah kata-kata Nabi Muhammad. Makanya Quran itu levelnya tidak sama dengan Alkitab. Alkitab levelnya adalah analoginya campuran antara Quran dan hadis. Karena hadis saja itu kita klasifikasi. Ada yang asli, mutawatir, sampai kedoi, sampai palsu. Gitu guys. Saking perlu diteliti lagi itu hadis. Tapi kan mereka tidak. Mereka campuran dulu semua ya guys. Ya, perkataan Yesus dan bukan perkataan Yesus dicampuran dulu dia kitab. Itu masalahnya. Jadi itu saja jadi masalah. Gak perlu lah disebut berapa pasal bahkan gitu kan. Satu aja kata-kata selain Yesus itu sudah jadi masalah. Jadi karena itu harusnya bukan kitab suci. Kitab suci kan Yesus mengatakan bahwa aku yang telah memberitakan Injil pada kalian. Artinya yang memberitakan Injil itu adalah Yesus, bukan selainnya. Tapi kenapa kok ada kata-kata Paulus di situ? Soal Paulus pada jalan Roma dan lain sebagainya, kenapa ada? Kita juga bertanyakan kenapa kok di Quran itu ada kata-kata Umar? Makanya tidak ada. Karena itu adanya di hadis. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.